anggota profesi ini kan kita akan diakui dan kita akan punya jaringan yang luas, kita akan punya koneksi, kita akan punya relasi kerja, dan kita juga akan tahu misalnya perkembangan terbaru itu apa. Nah, itu didapatkan dengan cara bergabung menjadi salah satu anggota profesi. Atau mungkin misalnya Mbak di sini di Taiwan, kira-kira sudah ada yang pasti kan sudah gabung misalnya di IPIT. Coba kalau misalnya Mbak mungkin nggak gabung di IPIT, mungkin nggak tahu ada perkembangan terbaru apa sih sekarang gitu kan. Dan mungkin nggak punya teman sebanyak yang kalau misalnya yang gabung di IPIT. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa? Mungkin bisa ditulis, soalnya suaranya putus-putus. Tadi mau tanya apa? Tadi Mbak Asna kan ya kalau nggak salah. Oh, Mbak Siti ya? Iya, humas di politik. Lalu, iya, jadi humas dalam. Mm-mm, mm-mm. Sama, karena skill ini dibutuhkan sebenarnya untuk berbagai semua profesi, bukan hanya sekedar humas. Itu mungkin bisa di-mute dulu. Oke, jadi misalnya gini, ketika humas yang di bidang politik misalnya di partai politik misalnya Mbak ya, di Indonesia itu saya nggak tahu, mungkin Mbak ada yang, jadi ada kan ini Mbak kuliah dengan jurusan ilmu komunikasi kan. Nah, kalau misalnya nanti Mbak tertarik untuk misalnya untuk menjadi humas di bidang politik, nah biasanya ada ilmu lanjutan atau mungkin kita bilang S2 ya, itu yang namanya istilahnya ilmu komunikasi politik. Nah, di komunikasi politik itu biasanya akan lebih dijelaskan lebih lanjut lagi bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana menggunakan tools ataupun sumber daya yang kita punya, dan itu diterapkan dalam dunia politik. Ada yang namanya komunikasi perusahaan. Nah, itu biasanya orang yang tertarik untuk lebih misalnya menjadi humas di bidang misalnya yang tadi organisasi bisnis. Nah, untuk skill-skillnya itu um, bisa dilatih dari situ, karena untuk dunia politik dan dengan dunia bisnis pasti ada perbedaan kan. Saya kurang tahu di sini kayaknya nggak ada ya komunikasi politik ya. Mungkin kalau misalnya nanti Mbak mau melanjutkan lebih jauh misalnya ya, coba dicari mungkin tentang buku, atau mau lanjut S2 tentang ilmu komunikasi politik misalnya, atau ilmu komunikasi perusahaan atau corporate communication. um, Mungkin ada yang pernah tahu Andi Malarangeng. Kenapa? Yang di pemerintahan kenapa Pak? Enggak, tadi itu humas dalam bidang politik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu di pemerintahan, yang satu lagi di partai politik gitu. Tapi kinerjanya itu kan dalam lingkup politik. Iya, itu Mbak Brigita benar. Jadi humas di partai politik itu biasanya dia juga menginformasikan kepada publik tentang parpolnya dan tujuannya, dan supaya
mereka itu mengenal dan memilih. Jadi gini, ketika misalnya waktu mau ada pemilu itu biasanya tuh kayak SBY ataupun Megawati, mereka tuh pakai yang namanya konsultan politik. Nah ini biasanya orang-orang humas. Kalau mungkin ada yang pernah dengar itu adik-adiknya Andi Malarangeng itu dia punya konsultan politik, itu dia isinya orang-orang humas dan mereka itu hanya bekerja untuk bagaimana misalnya uh, menjual citra SBY, bagaimana membentuk kandidat kandidat yang akan dipilih ini dari segi misalnya image-nya, dari segi program kerjanya. Nah itu biasanya orang-orang itu yang akan bekerja. Oh deh, saya nggak tahu. Oke, ada pertanyaan lain? Nanti gini deh, setelah ini saya akan kasih mungkin ada beberapa website yang terkait dengan misalnya humas di politik, di partai politik misalnya. Jadi biar bisa punya gambaran lebih jauh. Tapi untuk kalau misalnya ingin mencari tahu lebih jauh lagi tentang maksudnya ingin menambah skillnya, itu coba cari tentang ilmu komunikasi politik atau komunikasi perusahaan mungkin untuk yang lebih tertarik. Oke, itu sudah suaranya sudah hilang. Oh belum. Itu punya siapa ya mbak Fitri? Mungkin bisa di SMS atau di telepon mbak Fitrinya. Mungkin mbak Fitrinya lagi nggak di depan laptop. Oke, ini sudah ada mbak Ika, mbak Grace, mbak Kania. Sip, lanjut. Oke, saya lanjutkan. Itu mbak Fitri mungkin yang belum di mute. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah bicara tentang profesi, profesional dan profesionalisme. Lalu kita akan lihat ciri-ciri dari profesi. Oke, kita itu punya siapa ya? Mungkin bisa di mute dulu.